Halo semuanya, kenalin nama aku Adi Wiraditya. Saat ini umurku 19 tahun. Dan di video kali ini aku akan menjelaskan tentang hidupku sedikit dan bagaimana aku akan merubahnya dengan salah satu kunci dalam mencapai apapun dalam hidupmu. Sebenarnya kunci ini sebagian besar orang mungkin saja sebenarnya sudah tahu, karena sebuah kunci menuju kesuksesan pasti akan sering dibicarakan dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Dan karena kunci kesuksesan itu menurutku sebenarnya mirip, tergantung di bidang mana kita mengejar kesuksesan tersebut. Namun roadmapnya tetap sama, kunci pendukungnya tetap sama. Nah, tapi sebelum itu aku akan menjelaskan tentang tujuan hidupku, bagaimana problemku, dan bagaimana perbandingannya. Apakah dengan problem yang aku alami sekarang bisa atau tidak mengantarkanku dengan tujuan yang aku inginkan. Nah, sebenarnya tujuanku dalam hidup itu mirip dengan kebanyakan orang. Aku ingin bebas secara finansial, membahagiakan orang tua, memiliki hubungan sosial yang sehat, kemudian juga memiliki waktu untuk diri sendiri, hobi seperti itu. Dan untuk mencapainya tentu saja merupakan perjalanan yang berat. Aku rencananya akan bekerja di bidang IT. Rencananya aku akan kerja dari Bali dan mencari klien dari luar negeri, sehingga pendapatanku nanti akan berbentuk dolar dan itu bisa meningkatkan taraf hidupku. Dan saat ini aku memilih jurusan sistem informasi yang mana akan sangat mendukung rencana tersebut. Termasuk aku juga masuk di kelas IKI yang mana sebagian besar menggunakan bahasa Inggris. Ya, walaupun sebenarnya saat ini progresnya ya masih kurang. Kemudian aku juga ingin membuka bisnis, karena pada dasarnya kita harus bisa menggunakan leverage. Nah, bisnis yang aku ingin buat adalah sebagai kontraktor. Nah, jelas sekali bahwa saingannya sangat besar, namun demand-nya juga akan sangat besar. Seperti yang kita ketahui, Indonesia saat ini memiliki bonus demografi yang sangat tinggi, yang mana jika bonus demografi tinggi, otomatis orang-orang juga membutuhkan tempat untuk tinggal. Dan bisnis untuk menjadi kontraktor, walaupun tidak bisa di skill terlalu besar karena perlu modal, tidak seperti IT yang misalnya kita buat software sekali langsung bisa dijual ke banyak klien. Tapi kalau di kontraktor ini kita bikin satu jual satu kayak gitu. Namun dengan pertimbangan bahwa demand-nya semakin tinggi, maka ini layak untuk aku coba. Kenapa juga ya? Karena dengan skill IT aku bisa menghitung segala jenis tenaga bangunan. Misalnya berapa sih rumus untuk kolom ini sehingga bisa menghasilkan tenaga yang kuat untuk menopang sebuah bangunan. Kemudian aku juga punya sedikit privilege di mana orang tuaku yaitu bapakku bekerja di bidang konstruksi sebagai mandor selama puluhan tahun, dan aku ingin memanfaatkan hal tersebut sehingga dia yang akan memanajemen manusianya dalam menjalankan proyek konstruksi ini. Nantinya aku akan menyediakan modal, kemudian menghitung perpajakan, menghitung bangunan, mencari desain, misalnya membeli dari anak-anak kuliah gitu untuk desainnya. Maka ini akan semoga berjalan, semoga bisa tercapai. Itu bagaimana aku akan merencanakan, itu bagaimana aku merencanakan hidupku. Aku ingin bekerja di dalam negeri di Bali, tetapi mendapatkan gaji sebagai orang dengan penghasilan dolar. Kemudian aku ingin menjadi kontraktor. Cukup dua itu dulu. Kemudian juga aku ingin jadi fokus di kripto. Ini juga berarti aku ada 3: fokus kripto untuk investasi, kemudian kerja dalam negeri untuk mendapatkan gaji dolar,
dan yang terakhir menjadi kontraktor. Namun kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu bagaimana keadaanku sekarang. Karena sebuah ide tanpa sebuah aksi hanyalah suatu hal yang basi. Sama seperti sepatu basket. Seberapa mahalnya sepatu basket? Kalau yang main gak jago kan rugi juga sepatunya. Sama seperti ide. Ide itu mahal kalau dieksekusi dengan baik. Nah, saat ini aku dalam menjalani perkuliahan mengalami masalah yang cukup menurutku berat, tapi gak terlalu berat, yang mana aku ketinggalan sangat banyak materi dan I don't know how to solve it alone. So aku akan perlu bantuan dari teman-temanku dan yang lainnya. Itu yang pertama. Di perkuliahan aku masih ketertinggalan, dalam bahasa Inggrisnya juga masih tertinggal. Aku sekedar paham apa yang dibicarakan, tetapi aku belum terlalu paham dalam pemakaian tenses, grammar, dan vocabularyku yang juga masih belum terlalu banyak. Itu masalah di perkuliahan yang pertama. Kemudian masalah di diriku sendiri nih, ya misalnya bahkan terjadi sebenarnya saat ini. Walaupun aku sudah membaca banyak buku dari Atomic Habits, How to Grow Rich, and How to Win Friends and Influence People, tapi aku masih belum bisa menerapkan semua hal tersebut. Sama seperti yang aku bilang tadi, sebuah ide tanpa aksi adalah hal yang basi. Sebuah buku tanpa sebuah aksi nyata juga hanyalah sekedar ilmu yang disia-siakan. Oleh karena itu aku perlu untuk menerapkan isi bukunya. Untuk masalahnya adalah habitku masih berantakan, dan ini adalah sebuah refleksi diri untuk ya bisa dikatakan memulai kehidupan yang lebih baik, lebih baru di 2026 nanti. Tapi ini shootnya 17 Desember, langsung upload ntar gitu. Kemudian sebenarnya aku juga punya masalah di kripto, dimana ya saat ini volatilitas sangat tinggi dan aku mengalami drawdown yang sangat luar biasa banyak. Tidak bisa aku pungkiri drawdownnya sangat banyak, sehingga ya bisa dikatakan drawdown 40%. It's really wild, really brutal. Drop 40% cuy. Kalau punya 100 juta ada sisa cuma 60 juta. Kayak gitu, sangat kacau. Kalau punya 50 juta sisa 30 juta. Kayak gitu, sangat kacau. Wild. Dan aku saat ini sedang bisa dibilang stres kayak gitu. Nah, lalu bagaimana cara aku untuk mengatasinya? Untuk mengatasinya tentu saja kita perlu melakukan suatu hal. Aku perlu melakukan satu hal, namun hal tersebut harus sesuai dengan stoik. Apa yang bisa aku kendalikan, itu yang aku lakukan. Dan apa yang gak bisa aku lakukan, aku kendalikan, maka akan aku biarkan saja. Karena kalau kita memikirkan hal yang tidak bisa kita kendalikan, maka itu akan membuat kita stres. Cukup kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan. Dan apa yang bisa aku kendalikan adalah sikap mentalku, disiplinku. Ya, itu yang bisa aku lakukan pada saat ini. Waktuku masih sangat panjang, dan ini adalah menjadi perjalananku ke depannya. Kemudian aku juga ingin menceritakan bahwa ya nggak jadi dah. Cukup itu saja untuk saat ini. Bye bye.